Good morning student. Jumpa lagi bersama Mem Purba dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 6 unit 2 ya. Pelajaran kelas 6 bahasa Inggris unit 2 halaman 35. Ini lanjutan pelajaran kita minggu lalu ya. Nah, kita baca petunjuknya. Look and answer. Lihat dan jawablah. Look at the picture and answer the question. Lihatlah gambar dan jawablah pertanyaan. Jadi anak-anak mem di sini diarahkan untuk mengamati gambar ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Kita lihat dulu judulnya ya. Pak Udin went to Jakarta. Pak Udin pergi ke Jakarta. Nah, ini masih tetap bentuk pas ya, karena when ya. Dan ini adalah bab kedua. Go, kemudian when ya. Go bab 1, when bab kedua. Nah, kita perhatikan gambarnya. Gambar pertama ini Pak Udin sedang naik pesawat. Gambar kedua, Pak Udin membeli kemeja. Gambar ketiga, Pak Udin membeli tas. Gambar keempat, Pak Udin makan nasi goreng ya. Nah, itulah dia pengamatan gambar. Nah, sekarang kita lihat. Dari pengamatan gambar tersebut, kita menjawab pertanyaan yang diberikan. Ada 5 ya. Yang pertama, where did Pak Udin go? Where? Nah, di sini kamu perhatikan question word-nya. Question word. Where. Kata tanyanya where artinya kemana. Kemana Pak Udin pergi? Nah, di sini anak-anak minum semua perlu memperhatikan ya. Kalau kalimatnya dalam bentuk pertanyaan, perhatikan di situ ada kata where ini adalah question word, kemudian diikuti dengan di, kemudian subjek, kemudian go. Nah, go ini bab 1. Dalam kalimat pertanyaan setelah ada di, maka bab kedua harus dalam bentuk 1 ya, bab 1 ya. Nah, bagaimana kalau menjawabnya? Menjawabnya kita pakai kalimat positif bukan? Maka dia di situ harus pakai bab 2. Nah, kita jawab. Pak Udin, jawab ya. Pak Udin, kemana tadi Pak Udin? Pak Udin tadi pergi ke Jakarta kan? Nah, ini bisa kita lihat langsung dari judulnya. Langsung aja kita angkat ya. Went to Jakarta. Nah, perhatikan anak-anak mem semua, di sini kita gunakan when karena kalimat positif ya. Langsung bentuk kedua. Karena pertanyaannya tadi sudah ada did ya. Dia menyatakan kalimatnya dalam bentuk past. Nah, kita lihat judulnya tadi, ini untuk nomor 1. Langsung judulnya saja diangkat ya. Pak Udin went to Jakarta. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. How? Ini question word yang kedua, how? Bagaimana? Pak Udin go there. Bagaimana Pak Udin pergi ke sana? Nah, masih tetap kalimat tanya ya. Ada di, kemudian kata kerja keduanya harus bentuk bab 1. Ya, itu dia kalau dalam kalimat pertanyaan. Nah, sekarang kita jawab. Tadi Pak Udin bagaimana perginya? Nah, ini dia gambar pertama ya, naik pesawat. Kita mulai dengan subjeknya Pak Udin.
agar tidak berulang terus Pak Udin, maka Pak Udin laki-laki kita buat menjadi he, ya. He went, dia pergi. Nah ini dari gue ya. Dia pergi by naik apa tadi? Naik pesawat, by plane ya. He went there, there ikutkan aja there-nya ya. There ini artinya ke sana. He went there by plane ya. Itu nomor 2. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang ketiga. What? Nah, ini question word yang ketiga ya. What? Apa? Apa yang Pak Udin beli? Nah, sama semua rumusnya. Kalau kalimat pertanyaan ada di kemudian kata kerja bab 1 ya. Apa yang dibeli Pak Udin? Kita lihat. What did Pak Udin buy? Kita lihat yang di sini. Tas, gambar kedua kemeja, gambar ketiga tas. Itu yang dibeli Pak Udin ya. What Pak Udin buy? Nah, kita masuk buy yang bentuk kedua. He bought shirt, kemeja ya, shirt and bag ya. Jadi yang dibelinya kemeja dan tas. Ingat anak mem, masih tetap bentuk verb kedua ya. Karena kalimat positif ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaan berikut. Did he buy a bag? Apakah dia membeli sebuah tas? Nah, kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini gambar yang ketiga ya. Nah, ini dia kan memegang tas ya. Berarti iyalah ya kan. Maka kita jawab. Nah, anak-anak mem semua, kalau kalimat pertanyaannya dimulai dengan kata did yang artinya apakah, maka jawabannya kalau tidak yes, pasti no. Nah, karena di gambar tadi dia membeli tas, maka kita jawab dengan yes. Nah, setelah yes apa mem? Nah, setelah yes kita lihat. Subjeknya di sini siapa? He. Langsung kita masukkan he, baru kemudian diikuti dengan did. Seperti ini ya. Kalau diingat anak-anak mem semua, kalau pertanyaan diawali dengan did, maka artinya adalah apakah, maka jawabannya kalau tidak yes, no. Karena jawabannya adalah yes, maka langsung kita ikuti dengan subjeknya, he. Setelah he langsung kata did, iya. Artinya iya. Kita masuk ke pertanyaan kelima. What? Apa ya? Question word-nya apa? Apa yang dia makan di restoran? Apa yang dia makan di restoran? Nah, di sini kata kerjanya adalah eat ya. Eat ini verb 1 karena dalam kalimat pertanyaan ya. Karena sudah ada kata did. Apa yang dia makan di restoran? Nah, kita lihat gambarnya. Nah, nasi goreng ya, gambar keempat ya. Nasi goreng ya, ini ya. Kita jawab. Maka di sini kita mulai jawabannya dengan subjek ya. Subjeknya adalah he. He, kemudian makan ini eat, kita rubah menjadi bentuk kedua. He ate. He ate. Apa tadi yang dimakan? Nasi goreng, fried rice. Ya. He ate fried rice. Apa yang dia makan di restoran? Dia makan nasi goreng. Nah, demikianlah anak-anak mem semua. Pelajaran kita hari ini mengamati gambar sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini anak-anak mem semua mengharapkan memperhatikan bagaimana posisi
kata kerja di dalam kalimat pertanyaan dan bagaimana posisi kalimat, posisi kata kerja dalam kalimat positif. Oke, anak-anak mem semua. Semoga bermanfaat ya.